Halo, tes. Oke, salam. Baik. Macam belum bangun lagi nih. Salam. Lord is good. All the time. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Selamat salam dan selamat datang sekali lagi. Selamat bertemu di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi lambai-lambaikan tangan dulu. Oke, lambai-lambaikan tangan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Jadi terima kasih di atas penyertaan pelayanan ibu kita, wanita kita semalam ikut di di kebaktian tahunan wanita di daerah di BM Bukit Kenada. Jadi kalau kita lihat ramai betul tahun ini, sungguh luar biasa. Di luar bandar pun datang saya lihat dari banyak. Jadi itulah satu kelangsungan acara pada acara tahunan Hari Wanita yang dianjurkan oleh pihak PW daerah sendiri yang diadakan di Bukit Kenada. Jadi puji Tuhan lah atas semuanya pelayanan mereka pada hari kemarin. Jadi kita terus doakan supaya pelayanan ibu lewat pelayanan BM Kasih Karunia juga terus akan bertumbuh dan ada peningkatan dalam kemajuan apapun. Jadi terima kasih juga atas kesempatan pada hari ini. Saya percaya kita semua ambil kesempatan lewat kehadiran kita di rumah Tuhan pada hari ini. Pada minggu ini adalah minggu persekutuan terjemahan suci kita. Jadi saya percaya kita juga siap sedia untuk menghadap meja Tuhan, dan apapun pergumulan, apapun hidup kita, saya percaya kita sudah menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang memperlayakkan kita sama-sama pada hari ini. Dan begitu juga dalam minggu ini, pada hari ini kebaktian ini adalah minggu persepuluhan kita. Jadi saya percaya juga jemaat Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik untuk memberi bagi Tuhan. Ya, ada orang mengatakan juga persepuluhan itu tidak wajib, tetapi ada juga yang mengatakan dia harus diberikan, karena itu adalah satu kesyukuran kita bahwa Tuhan itu
telah memberkati hidup. Kalau kita lihat di dalam Melayu 10 dan seterusnya dan sebelumnya pun telah mengatakan sesuatu begitu keharusan di dalam kita menikmati berkat hidup ini. Jadi saya percaya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini. Okay. Yang belum tahu lagi, kita ada envelope sana, sampul surat, meletakkannya nanti apabila tangguh dijalankan, dalam sanalah kita mempersembahkan apa yang kita persembahkan pada hari ini. Jadi dengan ini saya menjemput tim pelayanan pada pagi hari ini diketuai oleh Ibu Margaret dan pemain musik sampai ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan kelangsungan ibadah kita pada hari ini. Oke, mari saya jemput kita semua pemain musik yang memimpin kita pada pagi hari ini, dan saya minta persiapan daripada timbalan bendahari kita Taman Seling, ikan belili yang membawa kita dalam doa pembukaan ibadah kita pada hari ini. Persilakan. Selamat pagi. Mari kita berdoa semua. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu yang memimpin kami selama ini. Pada pagi hari Tuhan kami dapat datang bersama untuk memuji menyembah Engkau di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulakan kebaktian kami berdoa saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, anggota kami dalam perjalanan yang akan datang bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau lindungi mereka dalam perjalanan supaya mereka dapat datang bersama kami menyembah Engkau di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Itu juga kami doakan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara kami, nenek kami yang sedang sakit di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lihatlah mereka supaya mereka mendapat kesembuhan. Dan Tuhan, dari tempat ini juga Tuhan, saya mohon, saya berdoa adik saya Tuhan yang ada di rumah sakit sekarang Tuhan, di ICU Sulang sekarang Tuhan, dia dalam keadaan tenat, belum sedar. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau latih adik saya ini Tuhan yang ada di Hospital Miri sekarang ini Tuhan. Engkau berilah kesembuhan kepada Tuhan supaya dia dapat bangkit, dapat kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan supaya Tuhan memberi kesembuhan, kesehatan kepada adik saya ini Tuhan yang masih terlantar di dalam ICU pada 3 malam ini sudah Tuhan, yang dibawa dari rumah kami dari Limbang sampai ke Miri yang untuk mencari kesehatan. Tuhan, Engkau latih Tuhan sekali lagi. Kami mohon supaya Tuhan memberi kesehatan, kebaikan kepada adik kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa rencangan kami yang di gereja ini yang akan datang, Engkau biarlah Tuhan tepuk tangan supaya rencangan kami untuk akan mengadakan hari ulang tahun kami Tuhan, supaya Tuhan memakaikan kami akan menguruskan rencangan kami ini Tuhan. Kau pakaikanlah kami anggota gereja-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat menguruskan dan dapat meneruskan apapun rancangan kami, apapun rencana kami gereja ini PN Kasih Kurniawi Tuhan. Tuhan, kami mohon semua anggota gereja kami Tuhan, Kau beri hikmat. Pelayan kami, pastor kami, ibu pastor kami yang melayani kami Tuhan, Kau pakaikanlah kedua-dua hamba Tuhan ini Tuhan untuk mengajar kami, membawa kami, memimpin kami di dalam PN Kasih Kurniawi Tuhan. Pakaikanlah Tuhan, lebih kami mohon, kami berdoa ketua dekan kami Tuhan, Kau beri kesehatan, beri kesehatan kepada dia Tuhan, supaya dia dapat memimpin kami
membawa kemajuan ke depan gereja kami. Itu juga kami tidak lupa mendoakan saudara kami ini, Bapak kami konsela yang dalam tugas yang berat. Tuhan, Kau pakai dia Tuhan, beri kesehatan, beri hikmat pada Tuhan supaya dia dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai telah dia. Itu juga anggota gereja kami yang hadir pada pagi ini Tuhan. Engkau berkatilah kehadiran kami di gereja ini pagi ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau beri kekuatan iman yang teguh untuk kami dapat bersama untuk menyembah Engkau di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon yang memimpin Ibu Margaret yang memimpin pada pagi hari Tuhan, Kau beri kekuatan supaya dia dapat memimpin dalam gereja kami ini pada pagi hari Tuhan. Itu juga pada pagi hari Tuhan kami akan mengadakan perjamuan suci kami dan perpuluhan. Kau berilah hati kami supaya kami rela untuk memberi dan menjalankan tanggung jawab kami di atas gereja kami ini Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkatilah pastor kami yang akan membawa firman-Mu nanti Tuhan, supaya firman-Mu itu dipakai kami untuk perjalanan kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih haleluya Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus kami telah doa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita tetap berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dalam kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita dalam kelemahan tubuh, apapun Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kesegaran dalam pujian kita pada pagi hari ini. Amin, haleluya. Kayak beri tepukan. Ya Yesus telah mati bagi kita. Dia Tuhan selamatkan jiwa kita. Bagi Dia pujian tak dapat kita balaskan kasih-Nya. Kita naikkan. Yesus yang mati bagiku. Dia Tuhan. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia ku jadi anaknya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia sadarnya bagiku. Dengan kerendahan hati, ya Yesus, Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Naikkan pujian kita pada hari ini. Oh ya, sebab hormat serta
bersuka dengan hari ini kita bersuka. Kita tetap memuji Dia, kita tetap bersuka Dia. Dia hadapan Allah kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini
Persiapkan hati kita, dipersilakan duduk. Persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan kalian di dalam hari-harian dalam pekerjaan kita. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan setiap saat untuk bekerja. Kita minta Katolikan yang membawa kita untuk tangguh kita. Oke, mari kita tunduk kepala dan renungkan kebaikan Tuhan sebelum kita memberi apa yang ada pada kita dan terbaik kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan karena berkat kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sentiasa melimpahkan dan mencukupkan segala keperluan hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan Engkau pelihara kami. Bahkan bulan yang lepas Tuhan juga yang telah menjaga, memelihara, bahkan memberkati kami. Dengan ini Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap takhta-Mu yang kudus, ingin menyatakan ucapan terima kasih dan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami sama-sama merenungkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya atas berkat anugerah-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah memberkati keperluan hidup kami, baik secara pribadi bahkan keluarga kami, lewat apapun yang telah kami nikmati sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk memberi, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hati dan tangan yang memberi. Dan saudara-saudari yang tidak kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan juga yang menopang tangan, dan Tuhan juga yang akan senantiasa melimpahkan berkat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah persembahan kami pada hari ini. Biarlah semuanya itu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lewat pelayanan kami di BM Kasih Karunia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memberi, dan terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih. Menaklan kejam Yesusku, sangat heran kulihat Yesusku. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan Salah
kilunan. Batung taman itamukiha. Kenap tam laong tam lagut itamukiha. Abin cium urip tam itamukiha. Anina kenana si Tuhan. Lampi hamatay dengan salib tanggung salatam. Tuhan pantiga amlakitan. Tuhan amtepaan perhadau tetan. Kilunan malang lemah Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu di hadiratmu pada pagi hari ini. Kami tersungkur di kakimu ya Bapa. Kami tersungkur di bawah salibmu ya Bapa. Oleh ketemu dosa kami ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Jadi kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di sisi kami sentiasa Tuhan. Engkau dalam pelukan kami ya Bapa. Oh haleluya. Kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Kita naikkan pujian ini di dalam hadirat Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Di dalam tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Jangan tutup kan berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan sekali, Kau yang terindah. Oh haleluya Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan, di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau
dalam dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tak selalu menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selagi tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil jadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat kejadian senang. Sekali katakan, tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat kejadian semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat kejadian semua, bukan melihat kejadian semua, bukan melihat kejadian semua. Kita terus menghadap Tuhan melalui doa kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang setia. Engkau adalah Bapa yang kekal, yang selalu mengiringi kami siang dan malam. Dan kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terimalah semua pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di depan-Mu. Engkau terus mengalir dan terus hadir dalam kehidupan kami dari hari ke hari, supaya kami terus-menerus menjadi alat-Mu dan terus dipakai Tuhan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Dan tibalah masanya juga kami mau mengambilkan acara perjamuan pada pagi ini.
Biarlah dengan perantaraan Roh Kudus-Mu Tuhan kami terus memahami dan terus mengerti akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena roti adalah lambang kepada tubuh-Mu dan air adalah lambang kepada darah-Mu Tuhan. 2000 tahun yang sudah berlalu, Engkau telah menyelesaikan semuanya demi kami, demi menyelamatkan kami. Dan pakailah kami juga untuk menyelamatkan orang lain. Karya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami, supaya yang lain juga akan mengalami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Kasih Tuhan berkati terlalu. Sebagai dasar perjamuan Tuhan yang kita sebentar bersama-sama pada pagi ini, mari kita lihat dari 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 26, 23 sampai 26. 1 Korintus 11 23 sampai 26. Ini merupakan tulisan Paulus yang disampaikan kepada jemaat dan disampaikan kepada kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Rasul Paulus meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus juga diteruskan untuk gereja Tuhan sampai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita masih meneruskan, supaya kita ingat apa artinya roti dan air ini. Karena ada satu peristiwa yang sangat penting yang telah menyelamatkan kita, itu adalah pengorbanan Yesus di salib. Oleh itu, roti adalah lambang pada tubuhnya dan air adalah lambang pada darahnya. Bagi gereja Tuhan yang kekasih, kita harus menghormati apa yang pernah Yesus lakukan, dan kita harus menghargai apa yang pernah Dia berikan, karena persembahan ini adalah diberikan untuk kita, supaya apabila kita paham, percaya, kita akan mengalami keselamatan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau pernah mati bagi kami di kayu salib, demi menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Kami telah merdeka, bebas daripada ikatan dosa dan kejahatan, oleh karena kami percaya akan perbuatan Tuhan di salib. Dengan satu keputusan dari hati kami yang percaya Engkau pernah mati bagi kami di kayu salib, maka kami diselamatkan. Dan kami percaya juga setelah Engkau dikuburkan, pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit. Dan semuanya terjadi oleh karena itu adalah rencana dan kehendak Tuhan menyelamatkan kami. Dengan adanya kepercayaan dari hati kami, percaya Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, itulah dinamakan iman. Dari iman itulah kami dapat diselamatkan. Tuhan teguh dan kuatkan iman kami, agar kami senantiasa ingat peristiwa yang pernah terjadi. Karena Yesus Tuhan kami telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, dan hari ini kami telah bebas, hari ini kami telah merdeka oleh karena iman kami terhadap perbuatan Tuhan. Terima kasih, berkatilah perjamuan pada hari ini, agar kami benar-benar menghormati dan menghargai apa yang pernah Tuhan kami lakukan 2000 tahun yang sudah berlalu. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, persilakan kedua hambanya untuk mempersiapkan meja Tuhan untuk kita pada hari ini. Roti akan diedarkan dan kita pegang bersama, air diedarkan akan dipegang bersama, kita akan makan dan minum bersama-sama. Bagi gereja Tuhan, gereja Injili kita biasa yang baptis, yang sudah baptis terima Tuhan, itulah yang kita izinkan untuk terlibat sebagai satu simbolik kita menghormati Tuhan. Karena acara itu dimulai oleh Tuhan bersama dengan hanya murid-muridnya, bukan semua orang, hanya murid-muridnya. Itulah sebabnya kita praktik sampai hari ini. Jadi murid yang sampai hari ini adalah orang yang percaya, orang yang telah menyerahkan hidupnya pada Tuhan Yesus. Itulah yang kita jemput untuk mengambil roti dan air itu. Tuhan berkati. Karena perbuatan Tuhan ataupun pengorbanan Tuhan itu merupakan satu pengorbanan yang sangat mahal, yang sangat mulia. Itulah sebabnya gereja Injili ini adalah termasuk kita Metodis, Baptis, dan juga Protestan yang lain. Kita sangat percaya bahwa ini merupakan satu pengorbanan yang tidak dapat kita balas, sekalipun kita memberikan segala-galanya. Tetapi darah yang pernah menyucikan kita itu adalah darah Tuhan, darah yang tidak ada dosa, darah yang tidak ada celah. Itulah yang telah membasuh kita, yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya Paulus meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus dalam perjamuan Tuhan itu. Karena dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku akan Tuhan Yesus. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Selain daripada keselamatan, banyak lagi hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apabila kita percaya, kita lah sepertinya mengundang Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia sangat mengerti apa yang kita perlukan. Jadi selain daripada keselamatan, Tuhan sangat memahami apa yang kita perlukan selama kita menjadi manusia di bumi. Jadi tidak perlu khawatir, karena Tuhan lebih memahami apa yang kita perlukan. Yang perlu kita lakukan adalah kita pertahankan iman, kasih kita pada Tuhan. Yang lain-lain itu akan ditambahkan, seperti mana yang dikatakan oleh Matius 6:33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Jadi itulah sebabnya sebagai gereja Tuhan, sebenarnya kita adalah di antara orang yang sangat berbahagia, karena iman dan kasih kita itu mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati dan hidup kita. Apabila Tuhan masuk dalam hati dan hidup kita, seorang pribadi yang luar biasa telah hadir bersama kita. Jadi dia tahu kelemahan kita, dia tahu keperluan kita, dia tahu pergumulan kita. Selain daripada diselamatkan, dia tahu apa yang lain akan kita perlukan. Oleh itu, tugas kita adalah kita harus percaya, mengasihi Tuhan. Yang lain-lain itu akan dilakukan oleh Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Oleh itu, ini berita baik untuk kita semua, saudara. Kita tidak perlu khawatir. Kita undang Dia saja dalam hidup kita. Kita percaya saja
dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa mampu menolong kita. Jadi bagi yang belum ambil roti dan air, tolong angkat tangan supaya kita diberikan roti dan air. Karena pada hari ini kita akan sama-sama mengambil roti dan air sebagai satu acara kita ingatkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan, karena Tuhan hadir, Tuhan datang untuk kita. Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, selama-lamanya untuk kita, saudara. Bukan hanya 2000 tahun yang sudah berlalu, tidak, selama-lamanya Dia adalah untuk kita. Selagi kita di bumi ini, selagi itu Dia memperhatikan kita, selagi itu Dia menjadi Bapa kepada kita, selagi itulah Dia menjadi Tuhan kepada kita, selama-lama kita hidup. Jadi karya Tuhan itu tidak pernah berhenti, saudara, tidak pernah berhenti. Itu sebabnya kita sangat bersyukurlah, berbahagia karena Dia naik ke surga, Roh Kudusnya turun. Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak itu adalah pribadi yang sama. Ini adalah Tuhan yang kita bangga-banggakan. Dia senantiasa ada bersama kita, saudara. Firman-Nya selalu mengajar kita, Firman-Nya selalu mendorong kita. Firman-Nya itu adalah pribadi Tuhan juga, isi hati Tuhan, rencana Tuhan, dan Roh-Nya ada bersama kita. Oleh itu, sementara kita hidup, marilah kita terus berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Karena selain daripada Dia menyelamatkan kita, Dia mengiringi kita, Dia selalu menolong kita. Itu sebabnya Roh Kudus turunkan supaya Dia menolong kita. Dia adalah Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus Tuhan. Dan banyak nama Dia, karena menurut namanya itulah tugas-tugas kita. Dia adalah penghibur, Dia adalah Roh kebenaran, Dia menyatakan kebenaran. Seperti nama Tuhan Yesus, Dia adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang dari awal sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Itu artinya Alfa dan Omega. Dia adalah Yahweh juga. Yahweh juga artinya Dia adalah pencipta. Dia menciptakan dan Dia mengendalikan, Dia mengontrol apa yang Dia ciptakan. Dia tidak biarkan apa yang Dia ciptakan itu. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dia menjaga kita, Dia menopang kita, Dia menolong kita, Dia mengiringi kita. Dia selalu memberi apa yang kita perlu. Itulah firman Tuhan yang kita miliki, adalah firman yang luar biasa. Tuhan yang telah berfirman, Tuhan yang selalu hadir bersama kita. Ya, dengan segala hormatnya kita bersama-sama berdiri di depan Tuhan Yesus. Kita adalah gereja Tuhan, kita adalah umat Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Kita patut bersyukur karena apa yang Tuhan kita pernah lakukan 2000 tahun yang sudah berlalu adalah untuk kita, demi menyelamatkan kita, dan demi kesejahteraan kita di bumi ini, dan demi jaminan kita. Sementara kita menunggu kepulangan kita ke surga, Dia tetap menjaga kita. Oleh itu kita hayati apa arti roti dan air ini. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan mereka dan berkata, "Makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama." Lalu Ia memberikan mereka cawan dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini sebagai peringatan akan darahku, darah perjanjian. Mari kita minum bersama." Kita tetap menghadap Tuhan melalui doa kita. Tuhan Yesus, kami sangat percaya Engkau pernah mati bagi kami di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga setelah dikuburkan, dari kubur
Engkau telah bangkit. Karena itu merupakan rencana dan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan kami. Sebelum engkau mati, engkau pernah berkata, engkau akan pergi ke Yerusalem, ditangkap, dibunuh. Namun pada hari yang ketiga, engkau akan bangkit. Semuanya terjadi bukan karena kebetulan, tetapi semuanya terjadi oleh karena rencana Tuhan yang agung. Kami sangat percaya. Oleh karena iman dan kasih kami kepada Engkau Tuhan, kami akan terus mengalami apa yang Tuhan janjikan. Inilah kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, memberitakan tentang karya Tuhan yang pernah Tuhan lakukan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Dipersilakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Kita patut bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita masuk ke bulan yang baru. Dan ini merupakan bulan yang kita jejaki di tahun 2025. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena rencana dan kehendak Tuhan kita boleh masuk ke bulan ini dan bulan seterusnya, tahun yang seterusnya. Dan dalam bulan 5 ini saya sudah sediakan topik yang kita sama-sama belajar sesuai dengan tema ataupun daripada pusat visi Allah dan misi kita itu tidak ada perbezaannya. Dia akan saling berkaitan satu dengan lain. Jadi kalau kita ingat visi, ini merupakan idea Tuhan. Idea Tuhan dan misi itu adalah perbuatan kita ataupun usaha kita. Dan kita berusaha, kita mengusahakan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Itu idea Tuhan. Visi itu menceritakan tentang apa yang daripada Tuhan. Idea Tuhan ataupun kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Jadi dalam bulan 5 ini kita belajar tentang satu tema yang khusus, yaitu indahnya melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu juga adalah kehendak Tuhan untuk kita semua. Melayani Tuhan ini terrangkum ataupun termaktub dalam banyak aspek. Bukan saja di gereja tapi di luar gereja, di tempat kita bekerja dan sebagainya. Oleh itu kita harus memahami tentang artinya melayani Tuhan. Karena kehidupan ini sebenarnya seluruhnya kehidupan ini adalah pelayanan ataupun service. Kita melayani Tuhan, kita melayani diri kita, kita melayani orang lain juga. Jadi seluruh hidup ini ataupun sepanjang kehidupan kita ini sebenarnya adalah satu sisi-sisi pelayanan. Ada masa kita melayani Tuhan, ada masanya kita melayani keluarga kita, ada juga masa kita melayani diri kita sendiri. Kita motivasi diri kita, itu juga pelayanan. Jadi seluruh hidup kita ini sebenarnya pelayanan. Kalau kita ingat tentang peristiwa di antara orang Israel, oleh karena pelayanan Yosua dan Kaleb, orang Israel boleh masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan orang yang tua-tua sezaman Musa tidak diperbolehkan karena mereka tidak percaya. Mereka sudah tawar hati. Mereka boleh masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap percaya. Walaupun mereka melihat di tanah Kanaan waktu mereka sudah pergi mengintai, memang temboknya tegap dan orang di sana memang besar-besar ataupun orang yang tinggi-tinggi. Tetapi mereka tetap percaya apa yang Tuhan sudah janjikan. Mereka percaya Tuhan akan genapi. Itu sebabnya hanya 2 orang generasi yang tua yang diizinkan oleh Tuhan masuk bersama dengan generasi baru masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena mereka pertahankan iman dan kasih mereka. Itu adalah pelayanan mereka di tengah-tengah orang Israel. Jadi mari kita melihat satu teks firman Tuhan yang saya sudah sediakan dari Matius 25 31 sampai 46.
Kita akan berganti-gantian membaca bagian ini, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan yang pertama baca nanti adalah lelaki dan diiringi oleh wanita perempuan. Kita berganti-gantian membaca bagian ini sampai selesai. Matius 25 31 sampai 46. Sedia laki-laki membaca 31 sampai 46. 1, 2 baca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Perempuan. Dan Ia akan menampakkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau makan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? 40. Dan rakyat itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menolong aku. Dan mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Ini merupakan perkataan ataupun kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita simpulkan bagian ini, sebenarnya ini adalah menceritakan kehidupan, seluruh kehidupan setiap orang. Kalau kehidupan orang itu adalah baik dan selalu hidup bagi Tuhan dan sesama, dia akan mendapat sesuatu yang baik juga daripada Tuhan. Tetapi kalau dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak pernah melakukan kebaikan untuk orang lain, dia juga akan menerima apa yang akan dia terima daripada Tuhan. Karena Tuhan menilai semua manusia. Itu merupakan kesimpulan daripada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini adalah masih di perjalanan kita, masih di tengah-tengah jalan kita. Kita masih dapat
membayangkan bagaimana yang sudah kita lakukan. Dan kita masih diberi peluang untuk melakukan yang lebih baik lagi, untuk melakukan yang lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Belum ada kata terlambat, saudara. Saya lokal pak, ngawan telur naik pelemahan. Firman Tuhan ini memberi kita supaya kita dapat mengevaluasi, dapat menilai kehidupan kita yang lalu, yang sedang kita jalani, dan yang akan kita jalani, saudara. Tuhan sangat baik. Dia memberi banyak masa untuk kita berpikir, memberi masa untuk kita membuat keputusan. Apabila keputusan kita itu betul tepat dengan firman Tuhan, yang untung bukan orang lain, kita juga yang untung. Ini yang sebenarnya arti firman ini. Jadi mari kita memikirkan diri kita sendiri, kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Karena ini merupakan sesuatu yang milik kita sendiri. Kalau kita menabur yang baik juga yang kita tuai, saudara. Jadi tema kita pada hari ini adalah hidup adalah pelayanan. Pelayanan artinya service. Dalam bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Lakukan untuk diri kita sendiri, lakukan untuk Tuhan, lakukan untuk orang lain. Jadi sebenarnya hidup ini adalah satu pelayanan. Kalau pelayanan kita itu adalah baik, menurut firman Tuhan, kita juga yang akan berbahagia apabila kita bertemu dengan Tuhan. Jadi sebelum kita bertemu dengan Tuhan, saudara, kita harus memikirkan apa yang pernah saya lakukan, apa yang sedang saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mempunyai satu keputusan yang betul, yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Supaya janganlah kita akan menjadi rugi ataupun bersedih waktu kita bertemu dengan Tuhan. Karena kita masing-masing akan dihadapkan di pengadilan Tuhan. Ada 3 perkara. Oleh itu kita harus ingat, hidup ini adalah pelayanan. Bukan hanya begitu saja, tanpa ada tujuan. Kita harus ada tujuan, ada sasaran kita. Ada yang kita kejarkan, ada yang kita mau ambil daripada Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita pahami, jangan lupa panggilan Tuhan. Ini tidak boleh kita lupakan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita belajar hari ini, jangan lupa panggilan Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Ada maksud sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada 2 perkara. Next, yang pertama itu Kristus datang dalam kemuliaannya. Saudara, ini merupakan satu yang kita perlu paham. Kristus datang dalam kemuliaannya. Itu sebabnya Yesus perlu datang dalam tubuh manusia. Kalau dia datang dalam kemuliaannya, tidak ada yang hidup, saudara. Tidak ada seorang pun yang hidup. Karena manusia yang tubuh manusia yang kita gunakan ini adalah tubuh yang sangat tidak sempurna. Itu sebabnya Yesus perlu lahir, perlu menjadi bayi, supaya dia boleh berkata-kata dengan manusia. Jadi, tetapi apabila dia datang dalam kedua kalinya, dia tidak datang menjadi manusia lagi. Dia datang dalam kemuliaannya. Apabila dia datang dalam kemuliaannya, kita akan dihakimi. Itu sebabnya kita jangan lupa penghakiman Tuhan itu. Karena tidak ada yang akan tersembunyi, saudara. Yang kita lakukan hari ini dan yang lalu dan juga yang akan datang, semuanya akan dibukakan. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan tidak mengingatkan apa yang lampau. Apabila kita bertobat, apabila kita terima Dia, semuanya dihapuskan. Karena iman kita, percaya kita, darah Yesus yang telah menyucikan kita. Itu kelebihan kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat Petrus, waktu dia bersama dengan jemaat,
Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 5, 1-11 itu. Waktu Petrus melihat Ananias datang membawa persembahan dia. Kalau kamu membaca Kisah Para Rasul 5 itu. Tetapi Ananias tidak pernah memberitahu apa yang pernah dia lakukan. Tetapi Petrus tahu. Kenapa Petrus tahu? Karena ada Roh Kudus di dalam diri Petrus pada masa itu. Hai Ananias, kamu menipu. Kamu mencobai Roh Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa itu sangat mengkagumkan. Karena Petrus itu bukan warga surga yang turun ke bumi ini, tetapi dia adalah manusia biasa, tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan pada masa itu. Roh Kudus Tuhan itulah yang memberitahu Petrus apa yang telah dilakukan oleh Ananias. Ini hal yang mulia, saudara. Hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dapat mengenal apa yang pernah dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kalau kita membaca seluruhnya, mereka semua mendapat apa yang mereka pernah lakukan karena mereka coba berusaha membohongi hamba Tuhan pada masa itu, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mereka telah mati pada masa itu. Itu oleh karena Tuhan mengizinkan supaya jemaat Tuhan lebih hati-hati, lebih menghormati martabat Tuhan melalui pelayanan hambanya. Jadi itu hanya orang yang dipenuhi. Apalagi kalau Tuhan sendiri yang turun, yang hadir bersama dengan kita, yang memperkenalkan dirinya dalam kemuliaannya. Tidak ada yang boleh kita sembunyikan Tuhan di hadapan Tuhan. Paulus juga sama. Paulus waktu dia menginjil di satu kota, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 16, kalau kita melihat ini peristiwa yang sangat mengagumkan, mengherankan karena ada Roh Tuhan bersama dengan Paulus. Seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus berkata, inilah hamba Tuhan, dengarkanlah dia. Kalau kita melihat kalimat itu memang betul, dia adalah hamba Tuhan. Paulus adalah hamba Tuhan. Dia memberitakan tentang kebenaran, itu betul. Tetapi dia mengganggu Paulus waktu itu. Paulus tidak ada kesempatan untuk memberitakan Injil pada masa itu. Jadi Paulus tahu itu adalah gangguan. Ini adalah gangguan daripada roh yang lain. Jadi dia mengusir roh itu. Kalau kita melihat itu bukan kekuatan Paulus, tetapi itu adalah hikmat dan kekuatan Roh Kudus yang di dalam dia. Jadi ada kemuliaan Tuhan di dalam Paulus, itu adalah sebahagian. Tetapi kalau sepenuhnya Tuhan memperlihatkan sepenuhnya kemuliaannya, lebih dasar daripada itu, saudara. Lebih dasar daripada yang pernah dilakukan oleh Petrus dan Paulus dan oleh hamba-hamba Tuhan sampai hari ini. Lebih, karena kemuliaan itu adalah kemuliaan yang penuh. Jadi saudara, apabila kita tahu akan ada masanya Kristus datang dan memperlihatkan dirinya dengan penuh kemuliaannya di hadapan kita semua, kita harus berusaha hidup dengan betul, dengan benar, dengan penuh takut, menghormati Tuhan selama kita hidup, saudara. Jadi masih ada kesempatan sebelum dia memperlihatkan kemuliaannya, sebelum dia menghakimi, sebelum hal ini terjadi. Dia sudah terlebih dahulu memberitahukan itu supaya kita bersedia senantiasa. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini, bukan saja orang yang tua yang pergi dulu, saudara. Orang muda juga kalau sudah kehendak Tuhan, memang dia akan dipanggil Tuhan. Saya pun tidak tahu bila saya dipanggil Tuhan. Saya tidak menjaminkan hidup saya, walaupun saya pastor, saya tidak menjaminkan hidup saya ada 30 tahun lagi. Tidak dapat saya menjaminkan itu. Karena hidup saya dalam tangan Tuhan. Oleh itu, karena kita tidak tahu bila Tuhan panggil kita harus bersedia setiap hari. Yang kedua, Kristus menghakimi seorang demi seorang. Artinya, tidak ada yang boleh menanggung seorang yang lain. Kalau waktu saya kecil dulu, saya ingat waktu saya sekolah minggu dulu. Oh, tidak apa, kalau saya dipanggil Tuhan nanti tidak apa. Ada sebenarnya bapak yang pelayan yang akan tanggung saya. Itu pikiran saya waktu saya sekolah minggu. Karena betul waktu itu memang sebenarnya bapak adalah pelayan. Karena mereka sekolah pelayan dan menjadi pelayan sampai dia tua dan sakit.
Sampai di sana dia berhentilah waktu dia sudah sakit. Tapi waktu saya kecil, saya punya pikiran seperti itu. Ada bapak yang tanggung saya. Tetapi firman Tuhan menyatakan tidak ada yang menanggung siapa-siapa. Diri sendiri yang menanggung diri sendiri. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-32. Ayat yang 32 mengatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi tidak ada yang dapat menjamin siapa-siapa. Diri sendiri yang akan bertanggung jawab atas hidup diri sendiri. Suami tidak dapat menanggung istri, istri juga tidak dapat menanggung suami. Oleh itu kita harus ingat firman Tuhan ini. Masing-masing bertanggung jawab atas diri sendiri. Diri sendirilah. Itulah waktu saya paham firman Tuhan, saya percaya ketiga anak kami itu adalah titipan Tuhan. Kami sebagai orang tua hanya bertanggung jawab mendidik, mendoakan, dan masing-masing akan bertanggung jawab atas hidup mereka. Kalau mereka setia ikut firman Tuhan, puji Tuhan. Dan demikian juga kami suami istri. Walaupun kami sama-sama pasta, saya tidak boleh tanggung istri, istri juga tidak boleh tanggung saya. Masing-masing akan bertanggung jawab atas diri sendiri. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 17 katakan, dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, kenapa firman Tuhan berkata demikian? Supaya kita masing-masing memperhatikan hidup kita. Kita tidak boleh lagi main-main dengan kehidupan kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi selagi ada kesempatan kita saling membangun. Suami istri harus membangun. Kalau istri kurang, kenapa kamu kurang berdoa? Kenapa kamu kurang ikut firman Tuhan? Jadi demikianlah kami dua Makris ini selalu buat. Dia tegur saya pun tegur dia. Saling membangun. Itu yang dapat kita buat selama kita hidup. Kita saling membangun, saling membentuk, saling menegur satu dengan lain. Tetapi apabila sudah selesai kita dipanggil Tuhan sama-sama, tidak ada kesempatan lagi kita dapat menanggung satu dengan lain. Masing-masing bertanggung jawab atas diri sendiri. Walaupun itu adalah mak kamu, walaupun itu adalah bapak kamu, walaupun itu adalah anak kamu, kamu tidak dapat menanggung mereka. Jadi masing-masing, saudara. Ini firman Tuhan. Oleh itu kita harus ingat, jangan lupa firman Tuhan. Yang kedua, hidup bagi Tuhan. Ada keindahan hidup bagi Tuhan. 34-40. Raja itu berkata kepada yang sebelah kanan, kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerjaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. 35-36 saya buat dia singkat. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu kunjungi aku. Dan mereka yang di sebelah kanan itu katakan, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, bila mana kami melihat engkau haus dan sebagainya. Belum pernah, Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu? Raja itu menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu sebabnya kita tidak pernah berhenti terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam hal kebajikan dan sebagainya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu sepertinya kita lakukan untuk Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Sepertinya kita lakukan untuk Tuhan. Dia katakan, apa yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita melihat gereja maju, saya pernah pergi Korea 2014. Kalau tidak silap saya antara itu. Jadi saya ikut tim misi bersama dengan pasta-pasta yang ada di SMI waktu itu, di gereja kita di Sarawak ini. Saya
pergi bersama dengan guru kami, Guru Kristupa. Guru Kristupa ini adalah orang Korea, mengajar kami di MN dulu dan mengajar di Sabah. Waktu itu dia membawa kami satu rombongan. Ada Pastor Temolohan juga itu waktu itu. Ada pastor-pastor yang lain, Pastor Yusef dengan istri juga ada bersama. Dan kami pergi, Pastor Teku pun ada ikut waktu itu. Kami satu tim pergi ke Korea 12 hari. Itu sebabnya orang Korea ini sejak beberapa tahun dulu sampai hari ini tidak pernah berhenti terlibat dalam misi penginjilan, terlibat dalam halnya menanggung penginjil-penginjil. Bukan 1-2 ringgit, bukan 1-2 ribu satu tahun, juta USD. Karena mereka tahu persembahan mereka itu adalah mereka buat untuk Tuhan. Sepertinya mereka buat untuk Tuhan. Yang menggunakan dana itu bukan diri mereka, tapi yang menggunakan dana itu adalah bidang misi, penginjil-penginjil dan ke seluruh dunia ini. Karena orang Korea ini banyak yang mengutus pergi ke negara ini, pergi ke negara ini. Selain daripada itu, kita melihat ada beberapa gereja yang ditanggung oleh Korea. Kalau kamu Limpas Lapo itu, ada satu gereja yang di Menok itu adalah salah satu gereja yang ditanggung sepenuhnya oleh orang Korea. Dan ada yang lain lagi. Ada juga di Sungai Nunuk kalau tidak silap saya, di kawasan Baram Tengah, dan ada juga yang lain-lain. Kenapa mereka begitu giat menanggung pekerjaan Tuhan? Dan kami di sekolah Injil juga ada juga yang ditanggung oleh orang Korea juga. Tapi saya tidak ditanggung oleh orang Korea. Ada teman-teman yang lain di Lawas dulu. Mereka menanggung student yang belajar juga. Mereka menanggung Pastor Kristupa yang mengajar dalam bidang misi. Jadi ini merupakan sesuatu yang mereka lakukan. Gereja yang sudah paham tentang firman Tuhan ini. Jadi saudara, itu adalah contoh yang kita perlu teladani. Karena Yesus pernah mengatakan, apabila kamu melakukan itu dengan sepenuh hatimu kepada orang lain yang sangat memerlukannya, kamu melakukannya seperti untuk aku, kata Tuhan. Jadi BM Kasih Karunia ini adalah platform yang Tuhan gunakan. Kita diberi kesempatan untuk juga menabur dalam platform Tuhan di BM Kasih Karunia ini, saudara. Apabila kita sama-sama terlibat, kita akan sangat percaya apa yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan juga. Jadi petang ini kita akan bermesolat juga, memikirkan apa yang kita akan selenggarakan. Jadi mari kita terlibat bersama. Apa yang kita mampu buat, kita buat. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak mampu kita buat. Tuhan minta apa yang kita mampu buat. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sangat menghormati kemampuan kita saudara. Talenta pun Dia beri sesuai dengan apa yang kita mampu, apalagi yang lain. Jadi saudara, ini merupakan kesempatan kita buat apa yang kita mampu buat, tetapi yang pasti kita ada perbuatan kita bagi orang lain. Yang kedua, hidup bagi Tuhan. Tuhan sediakan kerjaan surga bagi yang hidup bagi Tuhan. Dia katakan, berbahagialah kamu, diberkati oleh Bapakku. Kerjaan akan kuberikan, telah Bapak sediakan. Kerjaan. Kerjaan ini adalah topok kepemimpinan, dan juga di dalam topok kepemimpinan itu ada banyak kemudahannya. Dan kalau kita coba berusaha meneliti apa artinya kerjaan itu, sangat banyak yang di dalamnya. Kita juga akan hidup di dalam kerjaan itu. Kita akan menikmati apa yang di dalam kerjaan itu. Kita adalah orang yang tetap di dalam kerjaan itu dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya kalau haten mau menghari Tuhan masih keluna. Awin alang sang uli-uli na telo alang sang alang masuk alam keligam. Kerjaan itu adalah kerjaan yang kekal, kerjaan yang tidak seperti yang di bumi ini. Kalau kita melihat yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, kata Yesus ke situ, untuk menyediakannya bagimu. Banyak tempat tinggal. Tidak perlu kita khawatir. Semua kita boleh pergi ke sana. Semua penghuni
bumi ini boleh pergi ke tempat itu. Karena Yesus katakan banyak tempat tinggal. Jadi cukup, lebih daripada cukup. Saudara, sementara kita hidup, jangan kita hanya hati kita melekat di bumi. Oh, saya tidak mau pulang kemana-mana, saya tidak mau pergi kemana-mana, saya sudah ada rumah, saya sudah ada kereta, saya sudah ada istri, saya sudah ada suami, saya sudah ada segala-galanya. Jadi kamu akan kehilangan segala-galanya kalau kamu melekatkan hati kamu di bumi. Jadi kalau kita percaya ada kerjaan yang sangat istimewa yang disediakan oleh Tuhan, kita akan sungguh-sungguh hidup begitu. Karena hidup ini bukan milik kita sendiri, saudara. Hidup ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kita harus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Itulah dalam Wahyu 21 ayat 11 katakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Jadi banyak yang diceritakan dalam Wahyu tentang kerjaan itu. Tidak perlu ada matahari di tempat itu, karena Tuhan sendiri yang menjadi cahaya di tempat itu. Tidak akan ditutup pintu gerbangnya. Tetapi di bumi ini tidak boleh lupa kunci pintu. Kalau lupa kunci pintu, jangan heran ada orang yang akan datang ambil apa-apa barang dalam. Jadi waktu kami pergi ke pantai hari itu, kami punya uncle itu, dia punya rumah di tepi pantai. Orang ambil banyak barang dari rumahnya karena banyak orang yang boleh kacau tempat kita di bumi. Tetapi di kerjaan itu tidak perlu kunci pintu. Dan firman Tuhan katakan pintu tidak pernah ditutup. Ada 12 pintu gerbang tidak pernah tutup. Karena kita tidak akan khawatir siapa yang berlaku kejahatan di sana. Orang yang masuk di sana tidak akan melakukan kejahatan karena mereka dan kita semua adalah orang yang lulus ujian dan layak masuk ke kerjaan itu karena kita mempunyai iman dan kasih yang tetap kepada Tuhan Yesus dan kita mempertahankan iman kita dan melakukan firman Tuhan. Itulah kerjaan yang Tuhan sediakan. Yang terakhir pada hari ini merupakan peringatan untuk kita juga. Selama kita hidup, kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. 41 sampai 46. Ia berkata kepada mereka di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku orang-orang yang terkutuk. Hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan mereka-merekanya. 42 sampai 43. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 45. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi apapun yang kita tidak lakukan karena ada orang yang sebenarnya perlu pada masa itu, sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi saudara, kita tidak boleh pergi ke tempat ini. Kita tidak boleh mendapat bahagian dalam sebelah kiri ini, karena sebelah kiri ini adalah tempat orang yang tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Artinya tidak hidup bagi orang lain juga, tidak menolong orang lain, tidak melakukan sesuatu untuk orang yang perlu ditolong. Jadi kalau kita melihat peristiwa dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 25, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saya melihat orang ini adalah lebih kaya daripada Toke Sebling, karena dia berpesta setiap hari. Saya tidak pernah melihat Toke mana-mana pun berpesta setiap hari.
walaupun dia adalah orang kaya jutawan. Tapi orang kaya ini selama dia hidup setiap hari, karena kain ungu itu adalah lambang pada orang kaya, kain halus itu adalah lambang pada orang yang banyak harta, tetapi dia hanya hidup untuk menyenangkan dirinya. Waktu dia mati, dia menderita sekali. Jadi selama kita hidup, jangan kita hanya menyenangkan diri kita sendiri. Kita ingat orang lain juga, kita ingat pekerjaan Tuhan juga. Jadi saya percaya kamu ada pengalaman dan banyak pengalaman. Dan kalau kita melihat peristiwa di mana Samaria, orang Samaria yang murah hati juga, ada seorang yang dipukul sampai pingsan. Datang imam yang selalu di rumah Tuhan tidak menolong. Datang orang Lewi yang adalah mempunyai jawatan di rumah Tuhan tidak menolong. Tapi yang menolong adalah orang Samaria yang murah hati. Dia baru kenal orang yang pingsan itu, tetapi dia mempunyai hati yang berbelas kasihan. Tuhan mau kita mempunyai hati yang berbelas kasihan. Apabila kita di depan kita ada orang yang perlu kita tolong, kita tolong. Itu sepertinya kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi apabila kita melihat ada orang yang perlu ditolong tapi kita tidak melakukannya, kita sepertinya tidak melakukannya untuk Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, tidak melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Ada satu peristiwa dulu lah waktu saya mulai ini. Saya harap ini jangan kamu lakukan. Waktu itu adalah waktu pakai stress ball. Ini yang saya pikirkan kenapa dia boleh jadi begitu. Jadi kami ada dua orang sama-sama hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan, sudah melayani. Ada juga satu hamba Tuhan yang sedang melayani. Tapi yang satu itu senior sedikit lah, 1-2 tahun daripada saya. Kami sama-sama di dalam pot express. Dan ada seorang jemaat yang sama-sama kenal kami dua. Dan saya berani katakan ini supaya ini jangan terjadi kepada kamu. Jadi yang mengherankan, dia tanggung tambang yang satu, tambang saya tidak tanggung. Ini yang saya heran. Mungkin dia kurang mengasihi saya. Tapi saya tidak benci. Itu adalah keputusannya. Kalau kita mau tolong, kita harus tolong sama rata. Kalau kita mau menyatakan kasih, kita jangan pilih kasih saudara. Karena Tuhan tidak mau kita pilih kasih. Bukan jauh juga tempat kami doa itu. Saya di sini, dia di sana. Tidak patut juga dia tidak lihat saya. Itu yang saya alami bukan 2 tahun ini, tapi waktu saya melayani 99. Tapi itu saya angkat di sini supaya kita jangan berbuat seperti itu. Lebih baik kita tolong semua. Kalau kita mampu beri sedikit sini, beri sedikit sini, bagus lagi daripada kita pilih kasih saudara. Jadi pilih kasih juga sepertinya tidak baik di depan Tuhan. Oleh itu, apabila kita melakukan kebaikan, kita harus dengan jujur, dengan ikhlas. Bukan hanya mau dipuji oleh orang. Kita melakukan dengan sejujur-jujurnya. Karena yang menilai kita bukan manusia, yang menilai kita adalah Tuhan. Jadi masih ada kesempatan kita melakukan kebaikan. Oleh itu kita berusaha. Yang terakhir, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku, kata Yesus. Itu sebabnya kita harus hati-hatilah dalam kehidupan ini. Karena apabila kita tidak melakukannya, tidak melakukan kebaikan itu, sepertinya kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kita semuanya. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi berbuat baiklah kepada orang yang manapun dengan sama rata. Tapi kalau kita tidak melakukan kebaikan, kita sepertinya tidak melakukannya untuk Tuhan. Jadi ini merupakan message hari ini. Hidup adalah pelayanan. Jangan lupa panggilan Tuhan. Kita harus hidup bagi Tuhan dan jangan hidup untuk diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya hidup ini adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberi kami highlight ataupun peringatan supaya selama kami hidup, kami harus hidup untuk Tuhan. Kami harus ingat bahwa suatu hari nanti kami akan dihakimi oleh Tuhan yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan akan menghakimi kami
dengan tepat, benar, tidak ada celahnya. Apa yang kami lakukan selama kami hidup, itu yang akan kami terima waktu kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau kami hidup bagi Tuhan dan sesamanya kami. Karena apapun yang kami lakukan untuk orang yang kami tolong, kebajikan yang kami lakukan kepada orang lain melalui gereja, itu sebenarnya kami melakukannya untuk Tuhan. Walaupun manusia yang merasakannya, tetapi mereka adalah milik Tuhan. Kami semua adalah milik Tuhan. Apabila kami saling melayani satu dan lain, sepertinya kami melayani Tuhan juga. Karena Tuhanlah yang ampunya kami. Tuhan, biarlah dengan perantaran kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua tekun dan setia melakukan kebaikan, kebajikan, pelayanan untuk siapapun yang kami perlu layani. Karena kami semua adalah kepunyaan Tuhan. Apabila kami dihakimi Tuhan nanti, kami akan mendapat penghargaan, kebahagiaan, kerajaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan, biarlah kami sama-sama mempunyai semangat keputusan untuk mempunyai sasaran, memiliki janji Tuhan, memiliki kerajaan Tuhan apabila kami kembali kepada Tuhan suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus menteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami, agar kami tidak pernah lupa firman-Mu ini Bapa. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, yang berkebun Tuhan berkati, yang berbisnis Tuhan berkati, yang bekerja dengan kerjaan, dengan swasta, dengan bisnis sendiri Tuhan berkati. Tuhan mampu memberkati usaha kami. Itulah kebanggaan kami di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang terkecuali mengalami berkatan perlindungan daripada Tuhan. Yang kurang sehat, yang sakit, Tuhan dapat sembuhkan, Tuhan dapat pulihkan, karena kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menolong kami. Apapun keperluan kami, apapun yang kami perlukan, Tuhan dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Kembalikan masa kepada hambanya yang membaca buletin dan seterusnya. Tuhan berkati. Salam, selamat pagi. Selamat pagi menjelang tengah hari. Oke, terima kasih Pastor dengan firman Tuhan yang telah dikongsi bersama. Sungguh diberkati, sungguh memberkati kita. Ceritanya tentang rendah diri, sentiasa memberi. Kita pergi ke sebelah kanan, jangan ke kiri. Kita jadi domba, jadi kambing. Alright, saya ingin berkongsi info gereja kita. Hari ini tak ada kebaktian untuk ibu-ibu. Next. Ini adalah persembahan mingguan kita pada minggu lepas, yaitu 363. Ini 30 hari bulan April hari itu. Kebaktian doa syafaat kita hari Rabu ini di gereja akan dipimpin oleh Dekan Ihid dan sharing oleh pastor kita, Pastor Gideon. Masa pukul 8, tempatnya di sini. Masih nanti kita mengalu-alukan selama yang mungkin datang. Ramai ini pun okey juga. Proposal kumpulan A, haleluya, yaitu 12 hari bulan pukul 8 malam di rumah Ibu Julia. Yang pimpin adalah Ibu Margaret, pengajar adalah Kaunselor Job. Kumpulan B pula Hosana di rumah Imam Ing. Pimpin adalah Dekan Erik, pengajar adalah Pastor Gideon. Ibadah umum Ahad
yang akan datang ni, iaitu 14 hari bulan, dipimpin oleh Dekan Eric, yang khotbah adalah Pastor Gideon. Asia kita ibu-ibu, tangguh akan dikendalikan oleh Dekan Belili dan Dekan Ibu. Ini adalah info gereja. Petang ini pukul 3 petang kita akan adakan mesyuarat. Ini berkenaan tentang ulang tahun gereja kita. Yang kedua adalah sambutan Happy Mother's Day dan Father's Day. Masih dalam perbincangan. Tarikh dah akan diumumkan kemudian. And then orang keanggotaan jemaat. Kita mengalu-alukan lah, seperti yang kita selalu cakap, mengalu-alukan yang baru tu. Kalau register kita ada borang. And then kita perlukan juga anggota gereja kita untuk mengemas ini kan. Kalau ada perubahan alamat ke nombor IC mungkin bertukar. Ada orang tukar nombor IC? Dah belum kan? Okey, mungkin alamat dia jangan tukar jantina sudah. Okey, anak mungkin bertambah, nak tambah anak lagi jadi ahli, dan mas ini lah supaya kita tahu. Okey, alright. Ini adalah perkara doa kita. Kita berdoa bagi yang sakit, yang berluka atau yang dalam kesusahan. Doakan bagi jemaat gereja kita juga, yang dimanapun mereka berada, yang bekerja ataupun dimanapun keluarga yang mungkin tak sempat datang pagi ini kena kesibukan di tempat lain. And then perkara ketiga doa kita adalah tentang jadual dan perancangan dan keperluan gereja. Dan keempat, kita doakan bagi hamba Tuhan yang melayani gereja lokal dan juga pendalaman. Yang kelima, kita doakan bagi kesejahteraan negara kita, pemerintahan, ekonomi dan juga keselamatan. Ini kehebatan orang Kristen, dia bawa doa, tak kira siapa yang memimpin, tak kira apa agama. Orang Kristen memang hebatan itulah. Cirulan lah, lama tengok Cirulan ni. Okey, ini adalah apa ni? Siapa-siapa anggota gereja kita yang ingin berhubung tentang kaunseling kita, ataupun apa-apa tentang gereja ataupun masalah pribadi, kita lalu-lalukanlah. Ini adalah nomor pastor kita, Gideon, dan ketua dekan kita Jungau. Kita setiausaha kita adalah Eric, dan kerana tetap kita yang hebat adalah Stephanie Mojan. Sekian, itu saja info gereja yang saya ingin sampaikan. Ada apa-apa yang daripada ketua dekan ataupun konselor? Jom. Okay. So sebelum kita bersurai daripada kebaktian kita pada pagi ini, saya minta konselor Jok untuk bawa kita dalam doa dan menutup acara kebaktian kita pada pagi ini. Saya cuma nak peringatkan kita masyarakat nanti, kalau boleh semua ada wakil daripada pengemudi dan juga anak-anak. Cuma ada satu saya nak tambah sikit lah. Saya rasa kita buat hari apa tadi? Hari Ibu Bapa tadi kan? Itu kita buat dulu, baru kita meraihkan ulang tahun kita. Okay, itu saya rasa kita buat itu sebagai warm up. Okay, warm up kita buat ribu, supaya ada pun saya kata ribu supaya kita cepat-cepatlah Tela tu buat baju kita. Saya punya belum ambil kain lagi.
Cadang bawa kain untuk pergi merudi. Ada sini terlalu sibuk. Boleh kan? Janganlah kain anda, janganlah anak jalan. Tapi yang berasal dari merudi ini banyak tela yang biasa kami. Kita boleh buat di merudi. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah ke penghujung ibadah kami. Pada hari ini kami melalui berbagai nasihat dan juga dorongan diberikan Tuhan yang memperingatkan kami pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami juga mengadakan upacara untuk memperingati kebaikan Tuhan itu yang telah menebuskan dosa kami, dan segalanya yang kami miliki adalah hidup yang baik, hidup untuk melakukan yang baik, karena hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah mengalami kebaikan Tuhan itu dalam hari-hari yang sudah, dan terbukti depan Tuhan kami telah mengembalikan berkat Tuhan itu melalui persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, di mana kami lemah, di mana kami gagal, di mana kami lalai dalam kami memberi, dalam kami melakukan tanggung jawab kami, Tuhan kuatkanlah kami, berkatilah kami Tuhan. Kami mengaku kami masih tidak setia, kami masih tidak jujur. Engkau terdahulu memberkati kami, tetapi masih juga kami gagal, masih juga kami lalai. Oleh sebab itu Tuhan, dengan firman-Mu yang telah kami belajar pada hari ini, yang mengajarkan kami, yang memperingati kami, supaya kami sentiasa melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di atas firman. Dan sebelum kami keluar, kami juga mengambil masa untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Lebih dulu yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami dijamah dengan kuasa-Mu, supaya kami dibebaskan daripada apapun belenggu penyakit yang ada, supaya kami bebas, supaya kami mempunyai arah tuju hidup yang baik, oleh karena kami telah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami. Begitu juga Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang di rumah sakit dimanapun, kami juga berdoa bagi mereka pada hari ini. Tidak lupa juga kami mendoakan bagi rakan kami, anggota-anggota gereja kami yang masih belum mengambil masa, masih belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena tugas, oleh karena komitmen pribadi. Tetapi Tuhan, Engkau sentiasa mengingatkan kami, supaya dalam apa kesibukan pun, kami harus mengutamakan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan, kami datang membawa kelemahan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang lama tidak bersama dengan kami, baik saudara mara kami, baik pun ahli keluarga kami Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, Bapa, sungguh baik bagi kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi rancangan kami, program-program yang telah kami rancang, pelayanan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan yang memimpin, kami serahkan siapapun yang ambil bahagian. Biarlah kami diberkati bersama, khususnya bagi sesi doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa juga pada hari ini, biarlah kami masing-masing punya komitmen, masing-masing punya semangat, kerinduan untuk datang bersama menjadi pendoa yang setia bagi Tuhan. Kami mengingatkan kerjaan kami Tuhan, yang tidak habis-habis
ada hal yang coba menggugat, ada usaha yang coba menjatuhkan. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, walaupun kami jauh di pedalaman, tetapi kami merasa keadaan yang seperti ini menggugatkan keharmonian dan kesejahteraan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, Engkau berkati pemimpin kami Tuhan, Engkau memberkati seluruh kepimpinan negara kami Tuhan, supaya mereka mempunyai tujuan sehingga lupa akan tugas dan pekerjaan mereka. Kami berdoa pada pagi hari, Tuhan, Engkau bekerja dalam hati mereka, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami seluruh rakyat, baik yang di bandar maupun di luar bandar. Berikanlah kami sukacita, damai sejahtera, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi perjalanan kami balik ke tempat kami masing-masing. Engkau pimpin dan sertai kami, dan juga memberi kami sukacita, damai sejahtera. Haleluya, terpuji nama-Mu. Petang ini akan kami mengadakan sisi masyarakat kami untuk membincangkan satu upacara yang kami rasa membawa kami lebih bersemangat untuk terus melayani di gereja ini, yaitu dalam kami memperingati ulang tahun gereja ini yang ke-10 tahun. Oleh sebab itu Tuhan, doakanlah kami bersama dan berikan kami sama-sama hikmat daripada Tuhan, supaya kami sama-sama dapat mengungsikan apapun yang akan kami laksanakan di dalam upacara ini nanti. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sekian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih.